Halo, apa kabar semua? Selamat datang kembali di channel Weekly Crime Stories. Hari ini kita masih membahas kasus tentang pembunuhan misterius, tapi kali ini terjadi di Florida. Sebelum kita simak kisahnya, jangan lupa yang sudah mengklik video ini untuk di-subscribe dan juga like ya. Sekarang, mari kita simak kisahnya. Arcadia, Florida adalah kota di mana tetangga saling menyapa, di mana orang-orang berbincang di toko kelontong, dan di mana juga pasangan seperti Johnny dan Gregory Truman tampak seperti keluarga biasa. Mereka yang telah menikah lebih dari 1 dekade tinggal di sebuah apartemen sederhana di daerah Hollingsworth Street. Gregory dikenal sebagai seorang kontraktor yang dihormati, sementara Johnny mengelola butik kecil di pusat kota. Namun, di balik pintu rumah mereka, ternyata tersimpan pernikahan yang jauh dari kata bahagia seperti yang dikira orang-orang di luar sana. Tepat pada tanggal 2 April 2021, pasangan Gregory dan Johnny baru saja pulang dari perjalanan singkat ke Sarasota. Tetapi, di tengah perjalanan kembali ke Arcadia, pertengkaran terjadi antara mereka. Pertengkaran yang sebenarnya sudah lama terpendam di antara pasangan ini. Selama di perjalanan, Johnny berkata kepada Gregory, dia tidak bisa terus begini. Namun, respon Gregory hanya menghela nafas berat. Gregory pun berkata, dia tidak mau cerai dari Johnny, dan dia juga tidak mau membuang semua yang sudah dia bangun dengan Johnny. Kata yang disebutkan Gregory terkait semua yang sudah kita bangun, bagi Johnny, pernikahan mereka terasa lebih seperti hukuman daripada terkait hubungan antara suami istri. Johnny yang sudah sering meminta cerai kepada Gregory, tetapi Gregory terus menolak. Johnny pun berkata dalam hati bahwa Gregory lah yang mengendalikan segalanya. Dari percakapan mereka, Gregory hanya diam menatap jendela luar, rahangnya pun mengeras, dan selama di perjalanan, keheningan pun mencekam. Yang tidak Johnny ketahui adalah bahwa Gregory memiliki rahasia tersendiri. Rahasia yang dimana jika terungkap mungkin akan mengubah segalanya. Saat mereka tiba di rumah, matahari pun telah tenggelam di balik cakrawala. Bayangan panjang membentang di trotoar saat Johnny melangkah masuk, jantungnya pun berdebar kencang. Pertengkaran itu pun kembali meledak, lebih sengit daripada sebelumnya. Gregory pun membentak Johnny dengan berkata, "Kamu tidak boleh meninggalkanku. Kita sudah bersumpah di hadapan Tuhan." Ada sesuatu dalam nada suara Gregory yang membuat Johnny merinding. Cara Gregory menatapnya ada sesuatu yang berbeda kali ini. Selama bertahun-tahun, dia merasa terjebak. Tetapi sekarang, untuk pertama kalinya, dia merasakan sesuatu yang lain, yaitu ketakutan. Johnny yang bersikeras untuk bercerai dan keluar dari rumah, terus berkata, "Tolong, biarkan aku pergi." Namun Gregory yang egois, dengan menggelengkan kepala, dia tidak terima. Dan dia berkata, "Kamu adalah istriku. Itu berarti sesuatu." Jantung Johnny pun di situ berdetak semakin kencang. Dengan tangan yang gemetar, dia pun bergerak ke arah lemari kecil, tempat mereka menyimpan sebuah pistol. Pistol yang dimana harusnya melindungi keluarga ini, tapi sekarang dalam genggaman Johnny, perlindungan itu memiliki arti yang berbeda. Gregory pun memerintahkan Johnny untuk meletakkan pistol itu, tapi Johnny tidak mau melakukannya. Sebaliknya, Johnny malah menggenggam erat pistol itu. Gregory pun terus berkata bahwa kamu tidak boleh meninggalkan saya. Dengan mendekati Johnny, Gregory terus berkata hal itu. Dan saat itulah semua hal buruk terjadi. Pistol yang tadinya hanya digenggam, pistol itu juga akhirnya meledak. Tembakan pertama mengenai dada Gregory, menghentikan langkahnya. Tetapi dia tidak langsung jatuh. Matanya pun melebar. Melihat apa yang Johnny lakukan, dia sangat terkejut. Ternyata bukan satu tembakan yang Johnny keluarkan, melainkan tembakan lain dan seterusnya, sehingga membuat Gregory terhuyung ke belakang sebelum akhirnya ambruk di ambang pintu. Johnny yang berdiri pun terpaku. Pistol masih gemetar di tangannya. Satu-satunya suara yang terdengar adalah nafasnya yang tersengal-sengal.
Beberapa detik berlalu dalam keheningan sebelum Johnny bergerak. Dengan tangan yang gemetar dan dingin, dia pun meraih ponselnya lalu mengetik nomor darurat. Dia menelpon 911 dan 911 pun menjawab, "Ada keadaan darurat apa?" Suaranya yang terdengar tenang saat menjawab, dia hanya menjawab, "Ya, saya baru saja membunuh suami saya." Telepon itu pun seketika hening dan petugas 911 pun bertanya lagi, "Maaf Bu, bisa diulangi?" Johnny pun berkata, "Saya membunuhnya," sambil menatap tubuh Gregory yang tidak bernyawa. Johnny pun berkata kepada petugas bahwa dia telah kehilangan kendali dan akal. Johnny yang tidak melarikan diri, tidak juga bersembunyi, dan petugas dari kantor sheriff di DeSoto County pun tiba. Dan Johnny ternyata sudah menunggu kedatangan mereka di luar. Saat petugas itu datang dan mendekat, Johnny pun berkata, "Kalian mencari saya yang menelpon dan saya yang melakukannya." Akhirnya mereka pun menangkap Johnny yang tanpa perlawanan dan tanpa sembunyi. Saat tim forensik memeriksa TKP, sesuatu yang aneh pun terjadi di TKP yang menarik perhatian para petugas. Ponsel Gregory yang tergeletak di atas meja dapur dengan pesan teks yang masih terbuka di layarnya. Dengan nomor yang tidak dikenal, teks itu pun berisi, "Dia belum tahu aku akan mengurusnya malam ini." Apa di balik maksud dari teks nomor yang tidak dikenal ini? Detektif yang menangani kasus ini, yaitu Detektif Reynolds, menggernyit. Lalu ia menggulir pesan sebelumnya, dan nomor itu jelas tidak tersimpan. Tetapi percakapannya menunjukkan bahwa Gregory telah menyembunyikan sesuatu. Petugas itu pun mengira ini adalah sebuah perselingkuhan, sebuah rencana, atau sesuatu yang lebih buruk yang akan dilakukan Gregory kepada Johnny. Saat persidangan mendekat, kota Arkadia pun berbisik tentang kemungkinan bahwa Johnny bukan hanya seorang istri yang putus asa, tapi juga ia adalah seorang wanita yang mungkin telah menyelamatkan dirinya sendiri dari nasib yang lebih buruk. Kita tidak tahu apa sebenarnya. Dan dari kasus ini menimbulkan pertanyaan yang tersisa. Siapa sebenarnya korban yang sesungguhnya pada malam itu? Bagi kalian yang menyukai kisah kriminal misteri seperti ini, jangan lupa untuk dibantu diklik like, subscribe, berikan komentar kalian di bawah, dan jangan lupa juga untuk dibantu share ke rekan dan keluarga kalian semua. Dukungan kalian pastinya sangat berarti bagi kami. Tetap aman, tetap terinformasi, dan tunggu episode kami berikutnya ya. Terima kasih.